Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Suhardi dalam video pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita masih membahas materi bilangan bulat. Yang dibahas pada video kali ini adalah penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Untuk lebih maksimal dalam belajar materi ini, diperhatikan videonya dari awal sampai akhir. Mari kita pelajari bersama-sama. Pertama, kita pahami dulu tentang konsep penjumlahan. Di sini, jika diberikan sebuah koin berwarna kuning, nanti ini kita anggap sebagai koin positif yang bernilai 1. Dan kalau koin berwarna merah, kita anggap koin negatif juga bernilai 1 satuan. Maka, nanti kita bisa melihat kalau koin positif ditambah koin positif, ada 2, berarti akan menjadi koin positifnya 2. Kalau koin negatif ditambah koin negatif, juga koin negatifnya menjadi 2. Sekarang kalau koin positif ditambah koin negatif, itu nanti akan menjadi koin positif dan koin negatif. Nah, ini akan bisa bercampur menjadi 0. Ya, jadi koin putih. Kalau seimbang, koin positif dan koin negatifnya seimbang, maka akan menjadi koin 0 atau koin putih. Sekarang kalau ada satu koin positif ditambah 2 koin negatif, itu akan menjadi koin positifnya 1, koin negatifnya 2. Kita kelompokkan yang seimbang nih. 1 ini kita kelompokkan jadi koin 0. Jadi masih ada 1 koin negatif. Kalau dibalik, 2 koin positif ditambah 1 koin negatif juga akan menjadi 2 buah koin positif ditambah 1 buah koin negatif. Ya, tadi yang 1 pasang menjadi 0, tinggal 1 koin positif. Itu konsep dari penjumlahan awal menggunakan koin bilangan. Oke, contoh. Kalau misal ada 6 ditambah negatif 3. Karena ini 6 positif, maka kita berikan 6 buah koin positif di sini. Kita berikan 6 buah koin positif, ditambah 3 buah koin negatif. Oke, kalau kita gabungkan menjadi seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Ada 3 pasang yang pas, ya. Nah, 3 pasang ini nanti akan berubah menjadi 0 semuanya. Jadi sisanya adalah tinggal 3 buah koin positif. Sehingga 6 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 3. Dan bernilai positif karena warnanya masih kuning ya. Contoh berikutnya. Negatif 8 ditambah 6. Masih sama ya, kita buat 8 buah koin negatif yang akan ditambahkan dengan 6 buah koin positif. Ketika kita gabungkan, dia akan menjadi seperti ini. Nah, dilihat di sini ada berapa pasang yang memiliki warna berbeda. Oh, ternyata ini ada 6 pasang. Ada 6 pasang. Jadi 6 pasang ini kita jadikan menjadi 0. Sehingga negatif 8 ditambah 6 adalah negatif 2. Contoh berikutnya misal yang puluhan. Nah, di sini kita bisa berkreasi. Kalau tadi yang koin bulat itu bernilai satuan, kita misalkan lagi. Kalau puluhan, kalau kita buat 20 koin bulat mungkin terlalu banyak. Jadi kita misalkan kalau bulat bernilai satuan, kalau
puluhan kita misal bentuk jadi segi 4 atau persegi. Jadi kalau negatif 23 kita bisa tuliskan atau kita gambarkan seperti ini. Nah, 2 buah persegi negatif ditambah 3 buah koin negatif. Ya, ditambah negatif 31. Negatif 31 berarti yang bentuk perseginya ada 3, bulatnya ada 1. Karena sama-sama merah atau sama-sama negatif, maka ketika dijumlahkan merahnya menjadi bergabung tambah banyak kan ya. Tadi ada 3 buah dan 2 buah. Nah, kotaknya ada 5 jadinya. Koinnya ada 4. Sehingga negatif 23 ditambah negatif 31 adalah negatif 54. Oke, kita lanjutkan tentang konsep pengurangan. Sebenarnya pengurangan ini adalah kebalikan dari penjumlahan. Sehingga konsep dari pengurangan yang sebenarnya adalah A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Jadi dikurangi dengan sebuah bilangan itu sama saja ditambah dengan lawan dari bilangan itu. Nah, di sini yang akan kita manfaatkan untuk memperdalam tentang pengurangan. Karena biasanya kalau kita tidak menggunakan konsep ini, ya, biasanya nanti dalam pengurangan-pengurangan tertentu akan mudah tersesat atau mudah salah. Oke, kita perhatikan ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau ada koin positif dikurangi koin positif, itu sama saja koin positif ditambah oleh koin negatif. Ini lawannya. Koin positif ditambah, kalau dikurangi koin positif sama dengan ditambah koin negatif. Sehingga hasilnya adalah 0. Selanjutnya kalau ada koin positif dikurangi koin negatif. Karena dikurangi koin negatif sama saja seperti ketika ditambah oleh koin positif. Perlawanan. Dikurangi negatif sama saja ditambah positif. Hasilnya berarti 2 buah koin positif. Sebaliknya, kalau koin negatif dikurangi koin positif, ya sama saja koin negatif ditambah koin negatif. Ya, selalu berubah. Sehingga hasilnya menjadi 2 buah koin negatif. Demikian juga ketika koin negatif dikurangi koin negatif. Hasilnya pasti 0. Karena dikurangi negatif sama saja ditambah positif. Ini konsep dasar dari pengurangan. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. 6 dikurangi negatif 3. Berarti pertama kita buat 6 buah koin positif dikurangi 3 buah koin negatif. Oke. Tidak usah berpikir jalan pintas, kita gunakan sesuai konsep, yaitu kita buat menjadi bentuk penjumlahan. Ya. Karena tadi dikurangi negatif, itu sama saja ditambah dengan positif. Sehingga hasilnya adalah 6 ditambah 3 atau 9. Contoh berikutnya, masih sama seperti tadi, kita buat bentuk persegi untuk mewakili 10. Jadi ketika negatif 31 ya, 3 buah persegi dengan 1 buah koin. Dikurangi positif, ya, kurangi 23. Karena dikurangi positif, itu sesuai konsep kita buat jadi negatif 31-nya tetap ditambah. Tambah siapa? Tambah merah. Ditambah bilangan negatif. Ya. Berubah warnanya. Karena ini warnanya sama, maka akan menambah banyak.
akan menjadikan ini ada 3 dan 2, 5. Ini yang koinnya ada 4. Jadinya negatif 31 dikurangi 23 adalah negatif 54. Oke. Di sini yang bisa kita petik adalah ketika penjumlahan, ya, penjumlahan itu nanti akan berlaku kalau bilangan positif ditambah bilangan positif, itu pasti hasilnya bilangan positif, karena positifnya tambah banyak. Kalau bilangan positif ditambah bilangan negatif, itu hasilnya belum tentu positif, juga belum tentu negatif. Bisa positif, bisa negatif, tergantung siapa yang memiliki sisa. Ya. Siapa yang angkanya lebih besar. Yang angkanya lebih besar berarti dia memiliki sisa. Demikian juga kalau bilangan negatif tambah bilangan positif sama. Nah, sekarang kalau bilangan negatif ditambah bilangan negatif, berarti negatifnya bertambah banyak. Bisa dipastikan kalau hasilnya adalah bilangan negatif. Kalau pengurangan hampir sama. Kalau bilangan positif dikurangi bilangan positif, ingat, dikurangi bilangan positif sama saja ditambah bilangan negatif. Hasilnya sama seperti ini, ya. Bisa positif, bisa negatif. Kalau bilangan positif dikurangi bilangan negatif, ingat di sini dikurangi negatif. Dikurangi negatif itu sama saja ditambah positif. Pasti hasilnya bilangan positif. Kalau bilangan negatif dikurangi bilangan positif, sekali lagi diingat, dikurangi positif. Kalau dikurangi positif, maka sama saja ditambah negatif. Ya. Kan ditambah negatif, berarti negatifnya tambah banyak. Kalau negatif dikurangi negatif, itu bisa positif, juga bisa negatif. Oke, untuk lebih jelas lagi, kita gunakan contoh yang tidak memakai koin. Contoh yang pertama. 26 ditambah negatif 13, kita buat ya. 26 itu adalah 13 ditambah 13, ya kan? Nah, ini ditambah negatif 13. Nah, ini kan 0. Ya, ini 0. Oh, berarti hasilnya adalah yang masih sisa 13. Jadi kita cari yang masih memiliki sisa siapa gitu. Selanjutnya, kalau negatif 40 ditambah negatif 15. Ingat nih, negatif, negatif. Tadi gimana kalau negatif ditambah negatif? Negatifnya bertambah banyak, ya kan? Karena negatifnya bertambah banyak, pasti hasilnya negatif bertambah banyak, berarti dijumlahkan 55. Paham ya? Oke, lanjut. Negatif 42 ditambah 22. Nah, di sini kamu buat dulu ya. Negatif 42 itu negatif berapa ditambah negatif 22 gitu. Negatif berapa tambah negatif 20, kita pecah dulu. 42 itu 22 ditambah berapa gitu ya. Oh, ternyata kalau 42 dikurangi 22 itu 20. Nah, ini adalah negatif 42. Negatif 20 ditambah negatif 22 ini negatif 42 ditambah 22. Nah, ini bernilai 0. Maka hasilnya adalah negatif 20. Ya, jadi yang masih sisa adalah yang negatif. Selanjutnya kalau pengurangan. Bagaimana kalau pengurangan? Nah, di sini hati-hati. Kalau negatif 27 dikurangi 13, kamu harus hati-hati di sini. Kita rubah dulu ke bentuk penjumlahan. Berarti
negatif 27 ditambah, ini bilangan apa ini? Positif, berarti karena positif kita rubah jadi negatif 13. Negatif ditambah negatif, berarti negatifnya bertambah banyak. Berarti negatif 27 tambah negatif 13 adalah negatif, berapa ini hasilnya? 40. Oke, lanjut. Negatif 35 dikurangi negatif 12. Kita juga bisa gunakan yang sama, kita buat ke dalam bentuk penjumlahan. Berarti di sini kita tulis 35 ditambah, lihat di sini. Bilangan apa ini? Negatif. Oh, berarti jadi bilangan positif. Seperti itu. Jadi 35 tambah 12 adalah 47. Lanjut, kalau digabung seperti ini bagaimana? Oke, intinya kalau ada pengurangan, dirubah dulu ke bentuk penjumlahan. Berarti sama, kita kerjakan negatif 12 ditambah nih pengurangan, berarti ditambah apa nih? Karena ini negatif, maka jadi ditambah positif. Ini sudah penjumlahan, oke. Tetap, karena penjumlahan maka tetap. Baru kita kerjakan satu-satu. Negatif 12 ditambah 22. Oh, berarti yang masih sisa positifnya apa negatifnya nih? Ini yang masih sisa positifnya, karena 22 ini adalah 12 ditambah 10. Oh, berarti ini hasilnya adalah 10. Ditambah negatif 30. Nah, kalau yang belakang ini yang sisa, yang positif apa yang negatif? Negatif dong. Kenapa negatif? Karena negatif 30 itu adalah negatif 10 ditambah negatif 20. Maka ini hasilnya adalah negatif 20. Seperti itu contoh tadi penggunaan koin untuk pemahaman konsep dan contoh-contoh yang bisa kalian kerjakan. Sekali lagi, ketika ada bilangan positif ditambah bilangan negatif, hasilnya belum tentu negatif, juga belum tentu positif. Tergantung siapa yang angkanya lebih besar. Begitu ya. Nah, yang jadi catatan lagi adalah ketika ketemu dengan pengurangan. Pengurangan itu cara yang paling aman adalah kita rubah dulu pengurangan menjadi bentuk penjumlahan dengan cara merubah tanda dari pengurangnya. Selanjutnya ada kegiatan siswa, kalian bisa gunakan untuk menguji pemahaman kalian. Ini berbentuk soal cerita. Di suatu kandang terdapat 40 ekor ayam. 15 ekor diantaranya jantan. Di antara ayam jantan tersebut 7 ekor berwarna putih. Jika banyak ayam berwarna putih adalah 22 ekor, maka banyak ayam betina yang tidak berwarna putih adalah, oke, ini sedikit ada logika ya, pemahaman. Tapi saya yakin pasti kalian bisa kalau kalian sudah memahami konsep tentang penjumlahan dan pengurangan. Terima kasih untuk perhatian kalian. Jangan lupa dipelajari. Kalau merasa video ini bermanfaat, tolong di like dan subscribe. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.